Hai semuanya, apa kabar? Nah, kali ini saya akan share beberapa resep menu masakan hari-hari. Semoga ini bisa membantu para bunda-bunda yang bingung setiap hari atau setiap paginya memikirkan mau masak apa atau mau tumis apa. Berikut kita akan tampilkan resep pertama. Resep pertama ada terung ungu balado. Di sini saya pakai 4 buah terong dan terongnya bisa kita belah dua atau bisa dipotong dengan sesuai selera bunda-bunda sekalian ya. Jika sudah terongnya yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita potong, ini siap untuk kita goreng. Siapkan wajan dan jika wajan sudah panas, bahkan minyak goreng secukupnya. Dan saya gunakan minyak goreng bekas goreng ayam. Ini tadi pagi saya goreng ayam. Dan sore harinya suami saya minta dimasakkan terong balado. Jika minyak sudah panas, terong yang sudah kita potong ini bisa kita goreng. Untuk membuat terong balado ini bisa juga kita rebus ataupun dipanggang untuk terongnya. Jika saya lebih suka digoreng agar ada garing di luar. Nah, untuk caranya sendiri bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, ini bisa kita goreng terongnya. Saya gunakan minyak goreng bekas goreng ayam agar lebih hemat minyak dan memang minyak saya masih bagus atau masih layak digunakan. Nantinya terong balado kita juga akan lebih enak karena ada aroma ayam goreng. Jika teman-teman ingin menggunakan minyak baru tentunya lebih baik ya agar lebih sehat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, jika terongnya sudah sedikit garing seperti ini bisa untuk kita tiriskan. Dan kita tiriskan semua terong sampai semuanya terangkat. Terong balado ini sangat enak dan pastinya bikin ketagihan. Bagi teman-teman yang suka dengan sayur terong, wajib banget cobain resep yang satu ini. Jika sudah, minyak yang bekas gorengnya saya sisihkan dan saya tambahkan minyak goreng baru untuk menumis. Tambahkan secukupnya dan ini kita pakai sambal praktis. Resepnya akan saya simpan di deskripsi box. Saya pakai kurang lebih 3 sendok. Dan ini benar-benar enak dan praktis ya untuk sambalnya. Dengan 3 bahan saja ini tahan berbulan-bulan. Jika kita ingin menumis atau memasak balado, ini sangat praktis, tidak lagi kita repot untuk memblender atau menumbuk lagi. Dan ini sangat wangi, tidak perlu lagi kita menambahkan bawang karena ini sudah ada campuran bawang di dalamnya. Nah, ini kita tumis sampai bumbunya mengeluarkan aroma sedap. Nah, jika sudah wangi, bisa kita tambahkan dengan penyedap rasa. Di sini saya tambahkan kaldu jamur dan garam secukupnya. Untuk penambahan penyedap rasa bisa disesuaikan dengan banyaknya terong yang akan kita tumis, dan saya juga tambahkan kaldu ayam dikit saja. Lanjut ini kita tumis sampai penyedap rasa dan bumbu baladonya tercampur rata. Jika bumbunya sudah tercampur rata, bisa kita masukkan terong yang sudah kita goreng dan sudah kita tiriskan. Ini sangat wangi dan sangat menggugah selera ya teman-teman. Ini bisa kita aduk ratakan. Nah, jika sudah rata, ini siap untuk kita sajikan. Aromanya wangi banget, bikin lapar saja. Ini makanan favorit suami saya. Ini enak dan cara masaknya juga mudah. Apalagi harganya juga murah meriah. Dimakan dengan sepiring nasi hangat, ini cocok banget ya teman-teman. Apalagi jika ada goreng ikan asin ataupun telur goreng. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika saya satu jenis ini aja sudah enak dan nikmat. Baik teman-teman, resep pertama sudah selesai. Kita akan lanjut ke resep kedua. Di resep kedua kita akan menumis atau memasak kol balado.
Untuk video lengkapnya bisa langsung kita simak. Saya gunakan di sini 1/4 buah kol. Nah, untuk banyaknya kol ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing atau banyaknya anggota di rumah. Kolnya bisa kita potong-potong atau kita iris sesuai selera. Di sini saya iris besar-besar, bisa juga kita buka-buka menggunakan tangan saja. Ini kita lakukan sampai semua kolnya habis. Jika sudah selesai semua, kolnya siap untuk kita tumis. Tambahkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Jika minyak sudah panas, kita tambahkan sambal praktis. Nanti resepnya saya simpan di deskripsi box. Ini sambalnya wangi dan praktis banget ya. Jika kita ingin menumis, sangat mudah dan simple. Di sini saya tambahkan kurang lebih 3 sendok. Ini bisa kita tumis sampai bumbunya atau sambal praktisnya harum. Jika saya ingin menumis atau memasak yang pedas, saya tidak perlu lagi repot memblender ataupun menumbuk sambal ya teman-teman. Tidak perlu repot menumbuk bumbu pedas lagi. Nah, jika sudah harum, selanjutnya kita tambahkan penyedap rasa. Di sini saya tambahkan sedikit garam. Dan saya juga tambahkan kaldu jamur dan sedikit kaldu ayam. Untuk banyaknya bumbu penyedap ini bisa disesuaikan dengan banyaknya kol yang kita masak. Oh ya, untuk kolnya jika mau digoreng dulu juga lebih enak ya, seperti yang ada di lalapan pecel ayam. Kali ini saya masak tidak digoreng dulu karena ini sesuai request suami. Nah, jika sudah tercampur rata, ini kita masukkan kol yang sudah kita potong-potong tadi. Dan ini bisa kita aduk dan kita tumis sampai layu atau disesuaikan saja dengan tingkat kematangan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan tumis sedikit layu. Ini bisa sambil terus kita aduk. Ini benar-benar enak dan nagih banget ya teman-teman. Jika belum coba, tumisan seperti ini bisa dicoba. Jika ingin kolnya diiris tipis juga boleh, disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kolnya saya tidak tambahkan air, ini saya tumis kering. Ini sangat enak. Dan jika ingin menambahkan kuah juga boleh banget ya, disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, jika dirasa tingkat kematangannya sudah pas dan ini sudah oke, sudah layu, ini siap untuk kita sajikan. Wah, ini sangat menggoda ya. Ini sangat simple, masaknya juga sangat mudah, hasilnya sangat enak. Ini sangat cocok dimakan dengan sepiring nasi hangat. Ini bisa menambah beberapa piring. Dan suami saya sangat suka kol yang dimasak seperti ini. Biasa juga digoreng terlebih dahulu baru kita tumis balado. Dan dimasak kayak gini juga enak banget kok. Untuk mendapatkan semua resepnya, jangan lupa simak videonya sampai selesai ya semuanya. Dan semoga semua tumisan balado ini yang sudah saya rangkum di dalam satu video bisa bermanfaat buat bunda-bunda semuanya. Oke ya teman-teman, ini kita lanjut ke resep nomor 3.
Lanjut di resep ketiga, ada tumisan pedas. Di sini saya masak kacang panjang. Ini kacang panjang bisa kita potong serong. Saya gunakan kurang lebih 500 gram kacang panjang. Untuk banyaknya kacang bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini siap untuk kita tumis. Panaskan wajan, tambahkan minyak goreng secukupnya. Dan di sini saya juga pakai ikan teri kurang lebih 20 gram. Ini kita goreng atau kita tumis sampai sedikit garing. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah lanjut, ini bisa kita goreng sampai garing. Jika suka yang setengah garing juga boleh ya. Di sini saya goreng garing karena saya lebih suka tekstur yang seperti ini. Sudah garing, bisa kita tambahkan 3 sendok makan sambal yang sudah saya blender menggunakan 3 bahan. Untuk resep sambal praktis ini akan saya simpan di deskripsi box. Jadi sangat mempermudah kita jika kita mau masak atau tumis pedas. Ini sudah tidak perlu ditambahkan dengan bawang karena ini sudah wangi banget ya. Sudah ada campuran bawang putih dan bawang merah di dalam. Kita tumis sampai bumbunya harum dengan api sedang. Nah, jika bumbunya sudah harum, bisa kita masukkan kacang panjang yang sudah kita cuci bersih dan sudah kita potong. Ini bisa kita tumis sampai kacang panjangnya sedikit layu. Jika sudah layu, lanjut kita tambahkan penyedap rasa sesuai selera atau sesuaikan dengan banyaknya kacang panjang yang kita tumis. Saya tambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam dan kurang lebih setengah sendok teh kaldu jamur. Lanjut, ini kita tumis sampai semuanya tercampur rata. Selanjutnya saya tambahkan sedikit air. Tumisan ini sangat enak ya, masaknya juga mudah, bahan-bahannya juga murah meriah. Jika dirasa kacang panjangnya sudah matang, ini siap untuk kita sajikan. Wah, tumisan kacang panjangnya sangat menggugah selera ya. Ini bisa banget untuk ide masakan jika lagi pengen yang pedas-pedas. Ini asli nambah selera makan banget ya. Bisa ditambah dengan ikan goreng ataupun telur asin ataupun telur goreng. Jika saya satu jenis sayur ini saja sudah nikmat. Bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lanjut kita ke resep tumisan pedas atau tumisan balado yang resep terakhir atau resep keempat. Resep keempat dan tahu ini enak banget, sangat cocok. Gimana aku tumisnya dan gimana caranya kita buat tumisan yang enak tapi tetap di bawah harga 10.000. Ini juga sama, ditumis balado atau ditumis pedas. Ini dia resep terakhir kita, resep tumisan balado. Semoga bisa menambah ide masakan untuk bunda-bunda ya. Ini benar-benar enak banget dan wajib banget dicoba. Ini bisa dimakan sekeluarga, mau ditambahin dengan ikan asin goreng juga boleh. Ini cocok banget ya dimakan dengan sepiring nasi hangat. Ini juga sudah enak dan nikmat banget. Oke ya teman-teman, kita lanjut di resep terakhir. Tapi sebelumnya saya mau minta dukungannya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video resep masakan. Bisa di like dan di subscribe dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama, bisa kita potong tahu. Di sini tahunya sudah saya cuci bersih dan saya potong kotak-kotak. Saya memakai 6 buah tahu.
Saya menggunakan tahu kuning. Jika kalian ingin menggunakan tahu putih juga boleh. Hanya saja tahu putih tidak sekokoh tahu kuning. Bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, ini tahunya kita potong kotak-kotak sampai semuanya selesai ya. Jika sudah, tahunya bisa kita pinggirkan dan kita iris cabai merah besar. Di sini saya iris serong panjang. Saya pakai 1 buah cabai merah besar. Jika ingin ditambah dengan cabai rawit juga boleh, disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Jika sudah selesai, ini bisa kita sisihkan dan saya juga memakai 2 sendok makan. Ini sambal praktis. Di sini ada campuran cabai merah keriting dan bawang merah dan bawang putih. Nanti resepnya akan saya simpan di deskripsi box. Siapkan wajan dan tambahkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Jika minyaknya sudah panas, bisa kita masukkan sambal praktis yang sudah saya siapkan. Ini kita tumis sampai wangi. Jika sambal praktis sudah wangi, lanjut kita tambahkan tahu yang sudah kita potong kotak-kotak. Ini kita tumis sebentar sampai tercampur rata. Memasak dan menumis yang pedas atau balado dengan sambal praktis ini sangatlah mudah, makanya saya menamakannya sambal praktis karena memang benar-benar sepraktis itu. Kita tidak perlu lagi repot untuk memblender cabai dan bawang-bawang. Kita hanya repot 1 kali dan ini bisa tahan berbulan-bulan asal kita simpan di dalam toples dan bisa kita masukkan di dalam kulkas. Jika saya pengen makan telur balado ataupun ikan teri balado, itu semuanya tidak perlu saya repot lagi, tinggal saya campurkan saja dan saya masak. Jika sudah tercampur rata atau tahunya sudah wangi, lanjut saya masukkan dengan cabai merah besarnya ya. Ini bisa kita tumis sebentar cabai merah besarnya sampai sedikit layu. Baru akan kita masukkan bahan terakhir yaitu tauge. Jika dirasa cabai merah besarnya sudah layu, lanjut kita akan tambahkan bahan terakhir, togenya, dan togenya sudah saya tiriskan agar tidak termasuk dengan airnya. Ini bisa kita masukkan semua togenya dan saya langsung tambahkan dengan penyedap rasa, sedikit kaldu jamur dan garam. Untuk banyaknya garam dan kaldu jamur bisa disesuaikan dengan banyaknya toge yang kita tumis ya. Jika sudah toge, bisa kita aduk, campur ratakan kembali dan kita tumis sampai togenya sedikit layu ya. Dan ini saya tumis kering. Tidak lagi saya tambahkan air karena toge memang sudah banyak kandungan airnya ya. Kita tumis-tumis saja, airnya akan keluar dengan sendirinya. Nah, jika dirasa tingkat kematangannya sudah cukup, ini siap untuk kita sajikan. Ini enak dan lezat banget. Wow, tampilannya sangat menggoda ya, dimakan dengan sepiring nasi hangat. Dan bisa kita gorengi dengan ikan asin ataupun digorengin telur, ini juga enak. Tapi saya hanya memakannya 1 jenis ini aja. Ini juga sudah enak banget ya dan lezat menurut saya. Bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara di like dan di subscribe. Dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.